Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministries. Mulailah, lalui jalan sempit. Memang sedikit lebih sepi di jalan yang sempit. Mungkin saudara tak temukan siapapun di sana selain Yesus. Tapi saudara akan bercengkrama dengan sahabat baik. Seorang luar biasa melampaui persyaratan. Mereka selalu lakukan yang lebih. Mereka lakukan lebih tinggi, selalu lebih banyak. Mereka selalu lakukan pekerjaan yang unggul. John Maxwell berkata, salah satu goalnya setiap hari diundang bicara adalah selalu memberi lebih dari yang diharapkan. Saya suka itu. Kita terpanggil bertindak luar biasa. Kita tahu yang luar biasa adalah kasih. 1 Korintus 12 ayat 31 berkata, jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, karunia tertinggi dan anugerah terpilih, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi, yang lebih baik dan lebih tinggi dari semua, kasih. Jadi, semua orang harus punya buku dan pengajaran kasih. Karena dari segala yang perlu kita pelajari kasih. Kita perlu lihat di 1 Korintus 13 ayat 1-8 dan mempelajari perkataan itu dan tanyakan dirimu, sabarkah aku? Baikkah aku? Lemah lembutkah? Apakah aku mau melepas hakku untuk kebenaran? Marahkah aku pada seseorang? Seberapa cepat aku mengampuni? Gusarkah aku? Mudahkah aku tersinggung? Apa aku selalu percaya yang terbaik? Kita harus serius dengan hal ini. Kata Yesus, aku memberikan perintah baru kepada kamu. 1. Supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Dan hampir di setiap pesan yang kukhotbahkan sekarang ini, kukatakan sedikit tentang pentingnya mengampuni mereka yang menyakitimu. Dan kupikir saya akan terus membahas karena ada semakin banyak orang-orang marah di dunia dari yang kulihat. Alkitab katakan di Matius 24 yang adalah pasal tentang tanda-tanda akhir zaman dan di hari-hari terakhir, dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang, ini kita, akan menjadi dingin. Dan iblis suka hal ini. Karena bentuk tertinggi peperangan rohani adalah kasih yang membara dan berkobar. Bukuku yang paling tidak laku adalah tentang kasih. Menyedihkan. Bagaimana menulis buku tentang kasih dan tak ada yang mau beli? Tapi kupikir bisa tuliskan tentang sukses dan menjualnya. Maksudku saya berusaha dalam hal kasih ini karena ku beritahu saya bukan orang penuh kasih. Saya sudah belajar sekian lama dan ku beritahu saya tak punya energi untuk marah. Saudara berkata orang yang menyakitiku tak layak diampuni. Ya, jika mereka tak layak, saudara layak punya damai. Amin. Dan ini masalah di seluruh dunia. Saya tak mau salahkan siapapun karena apapun, tapi ada kemungkinan dan probabilitas besar bahwa ada lebih banyak orang di sini malam ini yang masih belum bisa mengampuni seseorang dalam hati dibandingkan yang sudah. Dan kita harus berhenti. Karena kita butuh urapan. Kita perlu gereja kita diurapi.
kita perlu para pemimpin untuk diurapi. Kita semua kita perlu diurapi untuk keluar masuk pasar swalayan sambil tetap waras. Saudara perlu diurapi untuk mendidik anak. Amin. Berapa banyak di sini yang setuju? Ya. Saya tak akan khotbah semalaman tentang ini. Tolong jika marah dengan seseorang, lakukan yang terjemahan Amplified katakan, buang, tinggalkan, lepaskan. Inilah cara terjemahan Amplified, buang, tinggalkan, lepaskan. Saudara tak punya waktu untuk itu. Saudara utusan-utusan Kristus. Ia mengajukan bandingnya kepada dunia melaluimu. Lakukan hal yang paling luar biasa dan kasihi. Memang ada orang yang harus dikasihi dari jauh, tapi kasihi mereka. Kukatakan ini dengan cepat. Kasih bukanlah punya rasa tergila-gila dengan seseorang. Kasih tentang memperlakukan sesama. Alkitab berkata, berdoalah bagi musuhmu. Berkatilah mereka. Jika mereka lapar atau haus, berikan mereka makanan dan minuman. Bantulah mereka. Dan saudara bisa lakukan semua tanpa merasakan kasih terhadap mereka sama sekali. Orang tuaku, keduanya kejam, dan saat semakin tua, Allah menaruhkan di hatiku untuk melakukan tugasku. Ini bagian lain integritas melakukan tugasmu. Ya, tugas. Ya, itu sebutannya di Alkitab. Ia memintaku mengurus mereka sampai akhir hayat. Kupikir ini dari iblis, kataku, kutengking kau dalam nama Yesus. Benar, kupikir Allah tak akan izinkanku untuk habiskan uang dan waktuku mengurus 2 orang yang kejam terhadapku sepanjang hidup. Oh jangan, ya Allah akan minta saudara lakukan itu. Ia akan. Dan rasanya tak satu kali pun saya datang ke panti jompo itu karena ingin pergi. Tapi kulakukan untuk Allah. Dan kulakukan karena tahu saya lakukan hal benar. Saudara tak perlu merasa seperti lakukan yang benar tiap saat. Kata saudara Joyce, apakah kau menyayangi mereka? Saya tidak tergila-gila kepada mereka, tapi ya saya mengasihi mereka karena mengurus mereka, kudoakan mereka, memberkati mereka, penuhi kebutuhan mereka. Itulah kasih. Saudara tak bisa terus marah pada seseorang jika terus mendoakan mereka. Ini bagian yang luar biasa. Allah kita luar biasa, bukan? Ia lakukan jauh lebih besar daripada yang kita minta. Tidakkah kita suka Efesus 3 ayat 20? Ia mampu melakukan jauh lebih besar daripada yang dapat kita minta atau pikirkan. Lebih dari cukup. Oh, kita semua suka ayat itu. Bagaimana jika mengaplikasikannya? Dan kita mulai lakukan lebih banyak dari yang diminta. Lakukan hal yang lebih. Jika siapapun mendorongmu berjalan 1 mil, jalan 2 mil. Oke, anggap saudara bekerja rutin di kantor. Dan dapat 1 jam makan siang. Saya akan beritahu bagaimana ciri orang luar biasa. Mereka akan absen jam 7.55, bukan 8. Dan absen pulang jam 5.05, bukan 5. Dan mereka akan habiskan sekitar 55 menit makan siang, bukannya 1 jam 15 menit. Kata saudara, mengapa saya harus absen jam 7.55 jika mulai kerja jam 8? Karena jika absen jam 7.55, saudara belum tiba di meja kerja, dan saudara belum bekerja. Jam 8, saat saudara membeli kopi dan bicara pada teman-teman, mungkin sudah 8.20 atau 8.30. Dan saudara tak akan suka saat kukatakan, tapi tahukah itu mencuri? Akan kuperbaiki supaya bisa kembali.
Saya tidak katakan padamu apa yang tidak Allah katakan padaku. Saat kami kesulitan keuangan selama bertahun-tahun, saya harus potong dan tandai setiap kupon yang ada, beli roti yang hampir basi dan mengaduk-aduk keranjang kaleng penyok. Sekarang sudah tidak ada lagi, tapi dulu sering ada keranjang kaleng penyok di area pasar Solayan atau kaleng tanpa label di atasnya. Saya berharap dapat Peach, dapatnya makanan kucing dan saya tidak punya kucing. Dan Allah berkata, Joyce, tidakkah kau pikir aku mampu menyediakan beberapa ribu rupiah lebih untuk roti yang baru matang? Tapi dalam diriku selalu takut tidak cukup karena saya tidak diurus semasa kecil. Jadi saya bukan punya semangat hemat, tapi semangat pelit. Saya lakukan segalanya dengan cara yang semurah mungkin karena takut tidak cukup. Jadi kami tak punya uang untuk steak, tak pernah makan steak, selalu hamburger, dan ayam dan hamburger. Dan jadi ayam diobral di toko swalayan $31. Dan ada keterangan kecil di kupon yang berkata maksimal 3 setiap pembelian atau maksimal 3 setiap keluarga. Kami tidak suka keterangan di sana. Dan suatu hari saya melihatnya. Dan tidak ingin 3 ayam, saya mau 12. Jadi ku bawa 2 anakku bersamaku. Kami masing-masing ambil 3 ayam dan kusuruh mereka berbaris di belakangku dan pura-pura tak kenal. Dan hatiku berdebar ketakutan dan berpikir, oh Tuhan, semoga aku memberikan mereka cukup uang. Dan saya mengajar kelas Alkitab. Dan punya visi besar akan yang kulakukan hari ini. Ayo, saudara mungkin punya visi untuk lakukan hal besar, tapi sekarang saudara ada dalam sekolah Roh Kudus. Ayo. Ya, saudara tidak terdengar sebahagia yang diinginkan. Jadi saya berhasil lolos barisan, anak-anak berhasil lolos, dan Roh Kudus berkata padaku dengan polos, "Selamat Joyce, kau baru saja mencuri beberapa ayam." Pertama kali kukhotbahkan ini saya ada di Paris, Tennessee, dan para pendeta dan pemimpin semuanya duduk di dekat mimbar. Dan saat saya ceritakan hal itu, sang pendeta melompat. Ia lari, menunjuk pada istrinya berkata, "Kau mengubahku jadi pencuri." Tapi dengar katanya, dan ini bukan ayam tetapi tisu gulung dan untuk ditaruh di gereja. Lihat, memang lucu. Tapi saya tak bisa ke sekolah Alkitab saat Allah memanggilku pelayanan. Anakku sudah 4, saudara tahu. Jangan pernah nyatakan saudara tak bisa berbuat apapun bagi Allah karena punya anak. Saya punya 3 remaja dan bayi di gendongan saat mulai pelayanan ini. Dan jangan katakan saudara sangat tua, usiaku 50 saat mulai masuk televisi. Saudara ingin tahu sudah berapa lama saya melayani jadi bisa tebak usiaku? Saya tak akan bilang. Baiklah, sudah 29 tahun. Lihat, saya tidak merasa setua itu karena tidak berpikir tua. Umur hanyalah angka dan tua hanya cara pikir. Saya tidak punya uang, tidak bisa tinggalkan keluarga dan pergi ke sekolah Alkitab. Dan saya bukan tipe orang pelayanan. Allah harus mengajariku.
Dan ia mengajariku melalui hal-hal bodoh yang kuceritakan kepadamu agar menjadi orang yang luar biasa. Bagaimana jadi orang yang jujur? Dan ini bermakna banyak dalam hal-hal ini di balik pintu tertutup yang kita ingin berkata pada diri sendiri tidak masalah. Tapi Allah menuntut ini darimu, maka ini masalah. Dan kita perlu ikuti hati kita. Ada seorang di Alkitab yang sungguh luar biasa dan kupikir ia contoh luar biasa bagiku. Namanya Daniel. Dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ia sudah dibawa ke istana raja dan sedang dilatih untuk bekerja di sana. Tapi ia seorang anak Yahudi yang bersumpah pada Allah hanya makan makanan tertentu dan mereka memintanya memakan makanan yang mewah. Jadi dia ambil kesempatan untuk datang dan minta izin untuk menetapkan janjinya pada Allah sebagai ganti melakukan yang raja inginkan. Dan Allah berkenan padanya. Saudara tahu jika melakukan yang Allah minta darimu, saudara akan terkejut, Allah akan berkenan padamu. Ia akan buka pintu-pintu yang tak bisa dibuka manusia. Dan Daniel terus mendapat promosi dan terus mendapat promosi. Saya tak punya waktu menceritakan semuanya, tapi dikatakan karena Daniel semangat untuk luar biasa. Allah memberinya kemampuan untuk memecahkan teka-teki, mengartikan mimpi, dan semua hal supranatural yang kita ingin. Tapi ini dimulai dengan pernyataan bahwa ia orang yang luar biasa. Mereka keluarkan hukum agar tak ada yang bisa menyembah Allah atau siapapun kecuali raja selama 30 hari. Dan Daniel bergegas pergi ke ruangannya dan berdoa 3 kali sehari. Dikatakan dengan tingkap-tingkap terbuka ia berlutut dan berdoa. Dan mereka lemparkan dia ke goa singa sebagaimana ia diperingatkan. Tapi kata Alkitab, Allahku mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa. Dan raja sangat terkesan hingga ia membuat hukum bahwa kini semua orang bisa menyembah Allahnya Daniel. Lihat, jika kita mau, maksudku, karena ia berpegang pada janjinya, karena ia berpegang pada sumpah. Nah, memegang perkataan lebih dari sebagian integritas, tapi berurusan dengan orang luar biasa. Contohnya adalah lakukan yang terbaik saudara bisa. Mobilmu mungkin sudah tua tapi saudara bisa mencuci, menjaganya bersih, mengeluarkan sampah, perlakukan dengan hormat dan miliki rasa syukur. Jangan menghamburkan uang, seberapapun uang saudara. Jangan boros jika tidak hormati uang, jangan harapkan uang. Ini kutipanku. Jika saudara tak hormati uang, jangan harapkan uang. Amin. Adakah seseorang malam ini yang bisa tampil menjadi lebih baik dan menjadi luar biasa? Apakah saudara sudah sedikit lebih diyakinkan? Salah satu tujuan yang kumiliki adalah setiap pergi berkhotbah, saya ingin membuat orang-orang memutuskan. Bukan hanya duduk dan tepuk tangan menganggap ini baik dan besok tidak ingat perkataanku. Tapi saya ingin semua orang ambil keputusan akan hal-hal yang membuat mereka mewakili Kristus lebih baik. Amin. Dan saya tahu ada begitu banyak ujian dari Allah bagiku.
Dan jika saya tak mau melakukan yang benar, saya tak akan ada di tempatku berdiri hari ini. Dan ini bukanlah hal-hal rohani yang luar biasa. Kami sedang kami melayani sebuah gereja di Jacksonville, Florida, dan kemudian kami lakukan hal yang kusebut penyakit basa-basi. Kataku pada mereka, "Oh, kalian harus datang ke St. Louis kapan-kapan. Silakan tinggal bersama kami. Kita akan lihat Gateway Arch, kami akan ajak kalian ke sana ke sini, bla bla bla." Dan 2 bulan kemudian mereka menelpon berkata, "Ya, kami siap untuk ke sana." Dan kataku, "Kemana? Kau mengundang kami datang ke St. Louis." Dan kupikir, oh Tuhan, aku harus bagaimana? Aku tidak ingin mereka datang ke St. Louis. Aku tidak punya waktu untuk bersama mereka. Kata Allah, ku beritahu yang akan kau lakukan, kau akan ajak mereka. Kau akan tempatkan mereka di hotel dan kau akan habiskan seminggu dengan mereka. Dan kau akan belajar tidak mengatakan hal-hal tanpa berpikir apa kau sungguh mau melakukannya atau tidak. Terkadang kita harus belajar dengan cara sulit, bukan? Dan pelajaran itu sungguh penting dalam hidupku. Saya bisa memberitahu cerita demi cerita demi cerita yang ku tahu ini ujian yang harus kulewati. Jika tidak, saya tak akan berdiri di sini. Saya memintamu malam ini. Kata Paulus, aku memohon padamu. Ikuti hatimu dan lakukan yang saudara tahu benar. Bukan apa yang saudara rasakan. Jangan selalu lakukan yang semua orang lakukan. Lihat, itu alasan kita. Ya, semua orang melakukannya. Saudara bukan semua orang. Allah menyatakan katanya, lihat kau sudah minta banyak hal, kau mau atau tidak? Jika ingin Allah memberimu semua yang kau minta, lalui jalan sempit. Memang sedikit lebih sepi di jalan yang sempit. Mungkin saudara tak temukan siapapun di sana selain Yesus. Tapi saudara akan bercengkrama dengan sahabat baik.